Sidang kasus apartel PT Surya Ergon Jaya dengan penggugat seru. Namun perusahaan berakhir pahit. Sangat menjunjung tinggi juga dengan putusan hakim, walaupun nanti kami akan melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut. Dan kemudian kita juga akan melakukan laporan polisi ke Polda Jogja. Sampai kapanpun, sampai tetesan darah terakhir pun, saya akan perjuangkan hak saya, yaitu 140 miliar. Jadi itu aja saya. Sidang masalah proyek apartel PT Surya Ergon Jaya di Lowanu, Yogyakarta tanggal 7 Maret tahun 2023 usai digelar dan perusahaan pailit. Penggugat atau investor Bapak Nangkumar didampingi penasehat hukum Priyatna Soeharto SH dan Muslim SH keluar dari sidang. Uang senilai 140 miliar saya perjuangkan, kata Nangkumar. Karena ini harus dilanjutkan. Saya mohon maaf ya di sini. Pertama saya akan seperti apa yang pada saat eksepsi kita lanjutkan perkara ini. Ya, pada saat eksepsi. Ini berjalan sudah hampir 1 tahun ya Bu ya. Ini sudah hampir kurang tahun kita nih masalah penanganan perkara ini. Ya. Proses perjalanan antara 1 tahun ini banyak penyimpangan, banyak kendala, banyak bermacam-macam sumbangsi energi saya, biaya-biaya. Tapi endingnya mau menjelang finish ini kok seperti ini? Ya apa yang punya keadilannya di mana? Ya nanti aja. Saya mohon maaf saya menghormati apa? Setelah bapak ini saya menghormati, dan suka ibu yang mulia saya menghormati. Kehormatan. Tapi tolong, saya ini korban yang 134 miliar. Dengan adanya surat, hanya sedangkan surat. Bisa menghancurkan semua. Bahkan ketika selama kita sidang sia-sia yang punya apa? Nanti dijelaskan dalam putusan, dalam karena aturan hukum seperti itu, bahwa kalau sudah putusannya menyatakan pailit, itu nanti saudara ada kurator dan hak saudara tidak hilang. Saya menghormatinya. Saya jujur ya. Di sini saya berpakaian di seragam bapak. Seragam ini. Karena bapak yang saya hormati. Karena kenapa? Sekarang saya tahu. Yang lain itu adalah PT, bukan pribadi. Ya, di situ ada banyak kaitan, banyak perumahannya yang saya tergugat. Itu ada pailit yang mulia. Tergugat 2, pribadi. Tergugat 3, pribadi. Iya, itu nanti kalau saudara masih bisa menggugat sendiri. Nggak bisa ini karena ini terkaitan sama PT Ampun. Nah itu tidak pailit dan saudara jumlah yang saudara gugat berapa? 135 itu saudara kompensan nanti kepada pemailitan itu. Jadi saudara tidak hilang haknya. Oke, saya mau maaf yang mulia. Saya cuma ini hanya argumentasi. Saya menghormati sebenarnya di bawah air. Ini tadi airnya berjalan hampir 1 tahun yang punya. Banyak rintangan, banyak kendala, banyak proses-proses yang alami, sumbangsi energi saya, biaya-biaya. Siapa yang tanggung jawab seperti ini? Endingnya udah menjelang finish, endingnya seperti ini. Oke, itu yang pertama. Terkait yang kedua yang mulia, masalah terkait pailitan. Tadi yang mulia bilang masalah angka. Angka itu 154 miliar. Tapi hanya diakui, selama ini kan hanya hanya 104 miliar. Yang perlu diketahui, tapi harus tahu. Saya cuma diakui di dalam verifikasi data piutang saya dan 104 miliar. Sekarang itu kenapa lain-lainnya? Kamu sudah gugat di Jogja dengan BPBD tergugat ini, itu kita tak akui. Kenapa yang dijalan proses kamu? Oh seperti itu ya, nanti akan dijelaskan sama bahasa umum saya. Nah, karena saya sangat kecewa yang mulai saya dari 2 hari ini sejak pada saat yang mohon maaf ya, yang tersayang nih, yang saya banggakan, yang saya hormati. Ya, ini tidak ada intervensi apapun ya. Hanya keputusannya hanya 3 depan hati saya. Ya. Saya minta tolong yang dia. Apapun terjadi saya minta ini ditunda 2 minggu ya untuk dibahas pertimbangan lagi sama majelis. Saya mohon, saya minta ditunda. Saya nggak mau dibacakan hari ini pun nggak mau. Ya itu saudara ya. Kita tidak bisa lagi menunda. Saya nggak mau yang harus gimana itu. Ya nggak apa-apa, saudara upaya hukumnya. Ini rasa keadilannya di mana berarti yang mulia? Saya mau tanya, rasa keadilan kita ini korban ini
104 miliar. BG mereka nggak diakui. Iya, sisanya ini nanti saudara berhubungan dengan mereka. Kalau dikaitkan dengan perkara yang langsung nggak bisa. Itu gimana? Rasa keadilannya mana yang bilang katanya ini penegakan keadilan? Ini rumah hukum untuk tegakkan keadilan. Mana hukumnya kalau coba? Saya itu manusia. Saya itu apa? Saya korban yang punya. Itu satu-satunya warisan bangsa saya yang punya. 105 tahunnya. Tapi hukumnya nggak ada jalan. Ini sudah diputus mainin terhadap penggugat lain ini terkait dengan PT Apol Jaya. Jadi mereka kan membayar ke Apol Jaya. Apol Jaya jalan. Oke, saya akan membaca, mohon maaf izin yang tersayang, yang saya banggakan, yang saya hormati, harus kasih lihat bahwa ini adalah benar valid. Ada temuan-temuan saya bongkar-bongkar masalah karena belum dibayar. Ini orang kan balik bingung ya, karena ini belum dibayar sama saya. Nah, ini akan saya memberi petunjuk terhadap melawan perbuatan yang terkait dengan perkara kita, perbuatan melawan hukum. Ini akan saya kasih ke Bapak. Nah, tapi ini baru ya. Saya akan menunjukkan kepada semua yang di dalam sidang ini. Terus masalah pakai PKS saja. Saya nggak mau kehadiran PKS saja. Berapa hari itu masih hadir? Ya, saya berapa yang enggak? Saya kasih kesempatan saya dulu. Iya, tidak ada kesempatan. Nah, maka saya akan menunjukkan satu dokumen yang benar-benar yang mengatakan bahwa itu karena saya keluar uang bekas ini, terus atas perbuatan melawan saya berbuat KP. Atas dugaan memalsukan cek itu dasar buat apa ya? Ada yang semuanya. Itu nanti akan proses dengan hukumnya. Tapi kaitan dengan perbuatan melawan hukum perkara kita yang punya. Tolonglah yang punya, tolong hargai kita. Saya tuh anak hukum, apapun. Saya mendingan hakim yang punya. Ngomong ada wartawan juga. Terakhir ada keputusan manual tanggal 17 Februari. Dan itu nggak bisa dilanjuti dengan keputusan manual semua. Mohon maaf ya, pada saat itu pada eksepsi. Kalau sampai KPU, kita berjalan. Iya, PKPU itu kan belum main, itu masih penggunaan pembentukan. Nah, itu masih bisa berjalan. Tapi ternyata setelah itu diputus pilot. Nah, kalau sudah diputus pilot, pasal 29 Undang-Undang Kepemilikan, perkara yang sudah berjalan maupun yang akan berjalan sementara itu batal atau gugur demi hukum. Nah, kalau dilanjutkan, akhirnya melanggar hukum. Ini yang boleh saya hormati. Tadi kita menghormati ibu, bapak yang terhormat, yang bebas ya. Saya minta hari ini sidang ditunda 2 minggu ya untuk pertimbangan antara majelis lagi supaya terpastikan. Besok 2 minggu lagi saya dari jujur dari hati saya, apapun keputusannya 2 minggu lagi misal keputusannya memang benar-benar yang tidak ada di pikiran saya, silakan, saya pasti menghormati keputusan. Tapi saya minta hari ini harus ditunda 2 minggu. Ya. Benar begitu. Dan uang saudara itu nanti diakomodir ke kepemilikan itu saudara berurusan dengan surat. Saya cuma diakui 104 miliar. Dan saya akan jujur. Saya 104 miliar, sisanya berapa yang boleh saudara? 40 itu kemana sama saya termasuk DGDG buat 30 itu. Itu nanti proses selanjutnya. Nggak mau yang mulia. Kalau untuk kasus di sini jadi. Siapa enggak? Mendengarkan keputusan saya bersiap. 2 bulan saya siap. Saya mau tunda ya. Beberapa yang sudah bacakan. Enggak, saya nggak mau dibacakan. Lalu kan ini akan saya akan memperlihatkan semua atas laporan RT kepada tergugat 345, terus atas ada bukti bahwa ada seperti ini ada di dalamnya ada saham ada PT ATB yang dimana 2014 itu ada kerjasama di sini dengan Gono. Ada semua. Itu silakan nanti persoalan lain ya. Dan maaf yang mulia. Hari kita pada jadi kalau memang saudara ada adil juga nggak apa-apa, nanti akan diberitahukan. Saya bukan rasa keadilannya mana? Karena ini penegakan hukum, rumah hukum, lindungi hukum orang yang korban mana? Ini kan keadilan. Berarti selama setahun ini sia-sia dong. Selama setahun dari bulan Januari ke bulan Maret ya kita sidang. Sampai sekarang udah menjelang finish. Kok mengecewakan seperti ini gimana? Karena ada putusan pilot. Kalau nggak ada putusan pilot ya lanjut. Ya, mau tahu sebenarnya kenapa ditunda dari saya sudah tahu. Pasal saksi ditunda, seorang nggak ada saksi, macam-macam saya tahu semua yang tersebut. Karena saya sudah sama Allah, sama Tuhan, saya tahu apa yang terjadi di dalam ini. Nggak ada apa-apanya. Kita berikan kesempatan
luas-luasnya pada barang tidak. Saya paham, tapi yang mulia saya mohon maaf. Kalau hukumnya memang seperti ini ya seperti ini. Kalau seandainya memang ada dia tunda-tunda itu bisa tidak. Tapi kita tidak pernah berikan kesempatan, Pak, saya minta tunda untuk urus lanjutan. Tidak ada, tidak ada. Ya, Saya terima kasih yang mulia. Saya mohon tidak mengatakan. Saya terima kasih. Saya tetap menghargai apapun keputusan saya tetap menghargai. Saya cuma minta. Saya kan main hakim nurani. Terus mohon maaf ya. Di depan saya ini adalah wakilnya Tuhan. Benar itu masih sama. Wakilnya Tuhan. Saya cuma minta dari hakim nurani. Saya minta ditunda 2 minggu untuk supaya saya siap untuk mendengarkan. Oke. Tapi itu kan saya mohon maaf. Jangan kalau saya, sama kayak kalau saya orang yang lepas daripada saya ya, kalau maksud dengan hukum, kalau prosesnya sudah prosedur hukum aturan yang ada, itu ya. Bukan majelis, apapun mungkin yang tak berkati kata-kata saya pada semua di ruangan ini, saya mohon maaf seadilnya. Cuma saya minta tolong, gerakan keadilan yang Ya, pastilah itu. saya tetap selalu sama itu ya, hakim sambung itu yang pun pidana mati sini. Itu baru namanya simbol yang mulia. Terima kasih yang mulia. Salah satu dari TP 2022 yang diadakan di pengadilan berdasarkan banyak pasal. Karena dalam perhitungan pasal 2022 akan bermasalah dan juga para pemohon menggunakan hasil risiko. Siapa mengerjakan ya? Siapa? Semoga kita ini bagaimana disebut yang mengerjakan dalam undang-undang. Kemudian mengajukan tanggapan sebagai berikut bagi yang dikerjakan. Lima benar benar mengungkap badan para muda ini. Tugas 1 ajukan jawaban sebagai berikut. Yang membacakan ya. Tugas 3 mengajukan jawaban sebagai berikut. Jawaban terdekat siapa membacakan? Jawaban terdekat 5. Jawaban terdekat 6 dan jawaban 7 dari pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam kaitan dengan perkara nomor 41. Apapun bentuknya kami sangat menghormati putusan, namun walaupun demikian klien kami sangat kecewa terhadap muatan putusan yang ada, terhadap substansi yang ada, sehingga dengan terpaksa kami wafat dari ruang sidang. Karena apa? Perjalanan sidang sudah cukup lama sekali, sampai kurang lebih 1 tahun yang lamanya. Terus kemudian karena gara-gara ada surat dari kurator, perkara ini berhenti. Dan kami sangat menjunjung tinggi juga dengan putusan hakim, walaupun nanti kami akan melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut. Dan kemudian kita juga akan melakukan laporan polisi ke Polda Jogja kaitannya dengan adanya BG-BG yang sampai sekarang juga ada pihak-pihak yang tidak kurang bertanggung jawab terhadap BG yang ada. Sehingga kami akan melakukan langkah-langkah hukum kaitannya dengan kerugian yang selama ini diderita oleh klien kami. Karena apa? Dalam putusan PKPU, klien kami hanya diakui 104 miliar. Sementara kerugian daripada klien kami adalah kurang lebih hampir 140 miliar yang ada. Nah, ini ada suatu ada suatu kerentanan ya, ada suatu perbedaan nilai. Sehingga apapun bentuknya klien kami akan tetap memperjuangkan haknya tersebut. Apalagi masalah tanah klien kami sampai sekarang masih pegang sertifikatnya. Dan ada suatu bentuk kuasa jual juga. Yang dalam hal ini klien kami dalam hal ini bukan semata-mata memegang sertifikat tanpa adanya suatu landasan hukum, tanpa suatu sebab, tanpa suatu dasar. Klien kami adalah menguasai, memegang sertifikat adalah ada dasar hukumnya. Dan sampai sekarang klien kami masih memperjuangkan hal tersebut. Sehingga sampai kapanpun klien kami akan tetap mempertahankan sertifikat. Yang pertama, yang kedua tetap akan memperjuangkan kerugian yang selama ini ditanggung oleh klien. Memantau dari awal sampai terakhir persidangan ini. Jadi harapan saya tadi terutama adalah saya tetap menghormati apapun yang dibilang sama penasihat saya. Tapi saya sangat-sangat kecewa sekali dengan ada keputusan seperti ini. Dengan adanya ini harapan saya akan upaya hukum atas saya akan perjuangkan atas abang saya yang dimana sertifikat itu masih milik saya, belum terbayar, dan apalagi sekarang masih ada rentangan antara kurator sama saya. Jadi harapan saya akan
mengambil suatu sampai kapanpun, sampai tetesan darah terakhir pun saya akan perjuangkan hak saya, yaitu 140 miliar. Jadi itu aja, saya mohon doa dan langkah hukum yang kami tempuh sama tim juga melaporkan pihak-pihak yang terkait dengan pengeluaran subsidi penerbit subsidi yang pada saat ini tidak diajarkan. Kami akan melakukan langkah hukum dengan melaporkan ke Polda. Saya kira dan kami juga memang sangat dirugikan dalam konteks kasus ini, yang mana sampai sekarang juga belum ada kepastian untuk masalah pengembalian kerugian yang ditanggung oleh klien kami. Yang klien kami pun juga akan mengajukan permohonan sengketa atas objek yang menjadi sengketa, yaitu Jogja Apartemen. Yang mana harapan klien kami dengan adanya permohonan sengketa itu nanti bisa dikabulkan, kemudian klien kami terlindungi hak-haknya. Terima kasih Pak. Pasti kita akan melakukan upaya hukum. Pasti melakukan upaya hukum. Oke, siap. Ya Pak, terima kasih Pak untuk perdamaian dengan ya karena apapun ya kita juga menghormati tugas dan kewenangan kurator, sehingga klien kami tetap menyambut baik dalam hal untuk perdamaian, sehingga bisa terbangun suatu sinergi yang baik. Terima kasih.